Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Hari ini tanggal 29 bulan September 2024. Hampir di penghujung triwulan 3 ya. Kembali kita bersama-sama membuat sebuah fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Emiten yang kita bahas kali ini adalah SMDM dan UCIT ya. SMDM dan UCIT ini kalau kita perhatikan itu semua data awalnya bagus ya. Data awalnya semuanya memenuhi kriteria. Hanya mungkin nanti pada saat perhitungan valuasi mungkin yang ada yang berbeda. Cuma secara data awal ini semuanya bagus ya. Kita akan melihatnya dari segi value investing. Analisa kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu mempunyai sistem yang berbeda-beda. Jadi ini hanya sebagai bahan pembanding ya. Kemudian juga hasilnya ini bukan untuk melebih-lebihkan atau menjelek-jelekkan sebuah emiten, tetapi kita mendasarkan kepada data ya. Tujuan akhir kita pada pembahasan kita ini adalah sebenarnya untuk menemukan saham ataupun emiten yang bisa kita jadikan untuk investasi di masa mendatang, yang kalau perlu kita hold selama kita bisa ya, kecuali nanti ada perubahan fundamentalnya. Baik, kita akan membahas yang pertama dulu, ini SMDM ya, Surya Mas Duta Makmur. Sektornya ini properti dan real estate. Kita punya data satu triwulan saja, yaitu triwulan 2 ya, bahwa keuntungannya di sini adalah 8,11% ya. Tapi kita lihat dulu data awalnya. Di data awalnya ini nilai perusahaannya ya, ekuitasnya itu 474. IPS-nya ini 38, harganya 490. Berarti di bidang harga ini bagus. Kemudian aset lancarnya 5 kali lipat. Hutangnya pun di bawah 50% ya. Kemudian kepemilikan ini ya, yang ada di bursa 100%, tapi yang ada di retail hanya 8%. Jadi secara umum data awalnya memenuhi kriteria, kecuali nanti di bagian rasio-rasionya ya. Kita cek lagi. Pertama dari segi keuntungan bersih dibandingkan dengan modalnya ini, maka kita mendapatkan keuntungan bersihnya ini 8%. Nah, 8%-nya ini yang kita anggap masih di bawah dari 10%. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kita melihat dari valuasi ya. Dari segi valuasi, di harga sekarang dibandingkan dengan ekuitasnya, harga sekarang ini sudah 3% lebih tinggi daripada modal perusahaan. Kalau kita menargetkan ke PBV 2, maka dari harga sekarang menuju ke 949, kita punya 93%, hampir beggar ya. Jadi hampir beggar kalau kita menuju ke PBV 2. Namun dari segi maksimal beli ini kita sudah 27% lebih mahal daripada maksimal beli, sehingga kalau kita membeli saat ini ya, maka kita menambah 27% dari modal, sehingga modalnya bertambah 27% begitu. Tapi ada potensi untuk beggar. Kemudian validasinya ini dividen, ternyata perusahaan tidak atau belum membagikan dividen, karena mungkin satu tadi bahwa keuntungannya masih rendah ya, sehingga perusahaan mengambil kesimpulan mungkin belum membagikan dividen.
Yang ketiga ini kita melihat dari segi ketahanan perusahaan semuanya oke ya. Bahkan aset lancarnya 11%, ya free cash flow-nya 11%, aset lancarnya 5 kali lipat. Hutangnya malah kecil sekali. Terakhir di bagian kepemilikan, saham yang ada di bursa semuanya ya, semuanya ada di bursa. Tapi yang tercatat di sini ya, bahwa saham ini 96%-nya ini dimiliki oleh asing ya. Yang tercatat ya 96%-nya ini dimiliki oleh asing, sementara lokalnya hanya 3,2%. Dan saham yang non warkatnya atau retailnya hanya 8%. Berarti di sini mungkin perlu dicek lebih dalam lagi ya, kenapa di sini 96%-nya itu asing. Kalau begitu mungkin di sini nanti dengan 8% ini ya volatilitasnya rendah istilahnya ya, sehingga nanti volatilitasnya tinggi sehingga nanti turun naik harga itu, atau bahkan mungkin malah chartnya tidak terlalu bergerak ya. Itu yang pertama, sehingga kita ambil kesimpulan untuk perusahaan ini ya seperti ini. Karena keuntungannya ini hanya 8% ya, maka kita masih mengecek lagi di triwulan berikutnya. Kita lihat IPS-nya mudah-mudahan meningkat, dalam artian perbandingannya dengan ekuitasnya nanti di atas 10%. Yang kedua, karena valuasinya sudah mahal, berarti harganya juga kita harapkan menjadi turun. Untuk dividen ini kita tidak bahas dulu, kecuali semuanya sudah menjadi lebih baik, baru kita memikirkan dividen. Dan terakhir ini adalah retail atau non warkatnya, supaya nanti lebih dari 8%. Jadi untuk data-data awal memang semuanya bagus ya, tidak ada masalah. Hanya tadi setelah kita adakan rasio-rasionya, di rasio-rasionya ini yang ada rasionya yang masih di bawah dari kriteria ya. Itu yang pertama untuk SMDM ya, Surya Mas Duta Makmur. Yang kedua kita akan membahas UCIT, Unicharm Indonesia. Kita punya data untuk Unicharm Indonesia ini, tapi sebelumnya kita akan bahas dulu bahwa semua data awal ya, semua data awal dulu ya. Semua data awal di sini memenuhi kriteria ya. Artinya semua data awalnya ini positif. Tinggal kita mengecek dari segi rasio-rasio. Sekarang kita lihat dulu. Dari segi ekuitas ada peningkatan. Kemudian dari segi IPS atau keuntungan bersih juga ada peningkatan. Dari harga ada peningkatan juga. Lain-lainnya hutang menurun sedikit, sisanya sama. Berarti simpulan awal kita ya, datanya bagus, ada peningkatan. Kemudian kita masuk ke rasio-rasio. Yang pertama dari segi harga dibandingkan modal, keuntungan dibandingkan modal, ini kita dapati 8,78%. Secara persen ini berarti masih di bawah 10% ya. Kemudian dari segi harga sekarang kita bandingkan dengan nilai bukunya, baik ini harga sekarang kita bandingkan dengan nilai bukunya, itu harga sekarang masih di bawah dari nilai perusahaannya sekitar 27%. Berarti kalau untuk maksimal target di PBV 2 maka 2766 ada sekitar 173%, sehingga ada kesempatan untuk bagger dulu ya, bukan multi bagger, untuk bagger. Yang kedua, di maksimal beli kita 1214, berarti ada diskon 17%, sehingga kalau kita beli sekarang kita punya diskon 17% dan ada potensi untuk bagger ya. Cuma kalau kriteria kita ya, bahwa 17% itu masih dalam kategori wajar. Kalau mau kategori murah berarti lebih dari 20% diskonnya ya.
Kemudian selanjutnya perusahaan juga membagikan dividen di tahun 2022 itu 20%, 2023 ini 19%. Berarti kriteria dividen kita ini dividennya termasuk masih kecil walaupun sudah membagikan ya. Sehingga untuk di triwulan 2 2024 ini dividen yieldnya ini 2,3%, berarti masih di bawah dari inflasi ya. Apalagi maksimal kita ini inflasi masih di bawah, sehingga simbolannya valuasinya dibanding tidak didukung juga oleh dividen ya. Kemudian yang ketiga ini kita melihat dari segi ketahanan perusahaan, free cash flow-nya 9%, aman, aset lancar aman, semua hutang aman ya. Dan juga kepemilikan ini aman juga ya, bahkan retailnya 20%. Sehingga untuk perusahaan ini ya, kalau menurut saya pribadi sama dengan SMDM tadi, bahwa keuntungannya baru 8%, berarti tetap kita melihat ke depan IPS-nya ya. Kemudian untuk valuasi tadi, kalau misalnya mau di valuasi wajar 17%, kalau mau lebih jauh lagi berarti tetap harganya supaya lebih turun lagi ya. Dan terakhir, karena sudah ada membahas dividen, tentu kita juga akan meminta bahwa nanti dividennya di atas 30%. Kalau kita cek 30%, kalau kita samakan baru 36 juga, berarti kalau 30% pun masih di bawah. Berarti target yang dimaksud di sini berarti untuk kedepannya proyeksinya ya otomatis kalau mau lebih bagus berarti IPS-nya harus meningkat di 10% tadi, harganya kalau bisa turun ya. Demikian pembahasan kita untuk dua tadi, SMDM. Untuk SMDM ini kita tiga yang kita perhatikan tadi, IPS-nya, harga, dan kepemilikan non warkat atau retail supaya bertambah. Untuk unit charm ini 3 juga, IPS, harga, tetapi di sini fokusnya ke dividen. Oke, demikian pembahasan kita, semoga bermanfaat. Kali lagi bahwa ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, ini adalah bahan pertimbangan tambahan karena setiap investor itu punya pertimbangan masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.